Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang identifikasi sumber potensi bahaya dari Curug Pangeran. Sebelum mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nuhat Mantike sebagai moderator dengan NIM belakang 1071 dan teman saya Asyadi Farinjani dengan NIM 1013, Andre Kurnia Restu dengan NIM belakang 43, Patria Amalia dengan NIM 48, dan Siti Syakila Khalil Malika dengan NIM belakang 115. Selanjutnya, baik, untuk lokasi pengamatan identifikasi bahaya kami yaitu Curug Pangeran berlokasi di Pasir Renyut, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan aksesibilitas 2 jam dari sekolah vokasi IPB dan jam operasionalnya jam 7 sampai jam 5 sore. Lanjutnya. Baik, untuk pendahuluan, Curug Pangeran ini salah satu destinasi alam berupa air terjun yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Curug ini dikenal memiliki air yang jernih, suasana alam yang asri, serta kolam alami di bawah air terjun yang sering digunakan wisatawan untuk berenang atau bermain air. Curug Pangeran memiliki sejumlah potensi bahaya yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi, baik untuk pengelola maupun wisatawan. Beberapa potensi bahaya yang berkaitan dengan karakteristik yang berupa bahaya fisik, biologi, lingkungan, agronomi, tingkah laku, mekanisme kimiawi, dan psikososial. Lanjutnya. Baik untuk bahaya fisik dan bahaya biologis akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatria Amalia. Kepada dipersilakan. Baik, selanjutnya merupakan bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang dihasilkan dari interaksi manusia dan lingkungan yang mengakibatkan bahaya pada fisik seseorang. Di mana bahaya fisik pada Curug Pangeran terdapat beberapa antara lain yaitu jalan yang licin, penyangga kayu yang patah, serta terdapat paku di anak tangga, di mana pada jalan yang licin dapat menyebabkan tergelincirnya seseorang sehingga menyebabkan benturan. Sehingga solusi yang dapat dihasilkan yaitu mencegah dengan memberikan papan peringatan atau papan interpretasi bahaya yang menandakan area tersebut merupakan area licin. Lalu pagar pegangan kayu yang patah merupakan dapat menyebabkan terjadinya tergelincirnya seseorang atau terjatuhnya seseorang ke daerah yang tidak diinginkan. Di mana dalam pencegahan pegangan kayu yang patah, pegangan atau penyangga kayu yang patah ini dapat menggunakan penggantian pada bagian pagar yang rusak dengan material yang lebih tahan lama dan lebih baru seperti kayu yang lebih keras atau logam yang anti karat. Serta terdapat juga penutupan jalur untuk penutupan jalur sementara untuk jalan yang terdapat penyangga kayu yang patah tersebut. Selanjutnya merupakan terdapat paku di anak tangga, di mana paku di anak tangga dapat menyebabkan lukanya seseorang atau terjadinya infeksi pada seseorang, di mana keberadaan paku ini dapat menimbulkan risiko luka serta dapat dapat digunakan solusi yaitu adanya pemeriksaan berkala oleh pengelola. Boleh selanjutnya. Selanjutnya merupakan bahaya biologi. Bahaya biologi merupakan bahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup atau makhluk alami seperti seperti manusia, hewan dan juga tumbuhan. Di mana bahaya biologi yang terdapat di Curug Pangeran yaitu terdapat satwa liar dan juga terdapat lumut. Pada bahaya biologi satwa liar yang berada di Curug Pangeran, salah satunya yaitu satwa liar primata atau monyet, di mana primata atau monyet dapat menyerang manusia apabila monyet tersebut sedang berada dalam sifat yang agresif. Pada satwa liar tersebut memiliki solusi yaitu pengelola dapat mencegah dengan memberikan adanya edukasi terhadap wisatawan untuk tidak mendekati atau tidak berinteraksi secara langsung dengan satwa liar tersebut. Satwa liar monyet ini juga memiliki penyakit yang dapat menular yaitu penyakit zoonosis. Selanjutnya merupakan terdapat lumut, di mana lumut merupakan bahaya biologi yang terdapat secara alami pada fungsi aslinya yaitu menjaga ekosistem yang berada di Curug Pangeran. Namun apabila terdapat lumut yang kebanyakan, lumut dapat menyebabkan licinnya jalan atau batu sehingga dapat menyebabkan
belincirnya seseorang. Sehingga dalam solusinya yaitu membersihkan area-area yang terdapat banyak lumut dan banyak diakses oleh wisatawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatria telah menjelaskan materinya. Selanjutnya untuk materi tentang bahaya lingkungan dan bahaya agronomi akan dijelaskan oleh Siti Syakila. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada bahaya lingkungan, di mana bahaya lingkungan ini berasal dari geografis yang didesain alami karena faktor cuaca ekstrim, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian kemiringan aksesibilitas, dan pohon yang terjadinya pohon yang tumbang. Yang pertama itu ada cuaca ekstrim, di mana cuaca ekstrim ini akan menyebabkan air yang di atas air terjun itu akan mengalir secara deras ketika hujan deras. Kemudian akan membuat aliran curug itu akan menjadi kotor dan membahayakan dan menjadi keruh dan membahayakan pengunjung yang sedang berenang di curug. Solusinya yaitu adalah dengan memberikan tanda-tanda bahaya dengan memberikan edukasi sebelum terjadinya hujan ataupun cuaca ekstrim untuk mengantisipasi terjadinya resiko uh, seperti terjadinya kecelakaan. Kemudian selanjutnya ada membuang sampah, di mana membuang sampah sembarangan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan air, di mana sampah yang dibuang sembarangan ini akan menghambat aliran air yang dari atas dan akan membuat air menjadi kotor dan tidak jernih, sehingga membuat pengunjung yang berenang itu tidak nyaman. Dan solusinya yaitu dengan memberikan tanda-tanda larangan tidak membuang sampah sembarangan dan memberikan denda kepada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada kemiringan aksesibilitas, di mana kemiringan aksesibilitas ini akan menyulitkan pengunjung yang datang ketika aksesibilitasnya itu rusak ataupun terlalu curam, sehingga akan membahayakan para pengunjung dan akan menyebabkan terjadinya jatuh ataupun lainnya. Kemudian uh, solusinya adalah memberikan tanda kalau kawasan Curug Pangeran ini uh, ada uh, kawasan yang aksesibilitasnya itu tuh curam, supaya pengunjung agar berhati-hati dalam berjalan ataupun melewatinya. Kemudian ada pohon tumbang, di mana pohon tumbang ini bahaya dan sulit sekali diprediksi karena uh, pengunjung bahaya karena pengunjung ketika kejatuhan ranting atau pohon atau tumbang saat berenang. Solusinya adalah pengelola eh, memberikan tanda-tanda kawasan, memberikan tanda-tanda, kemudian pengelola juga mengidentifikasi pohon-pohon eh, yang kemungkinan akan terjadinya tumbang. Selanjutnya yaitu ada bahaya agronomi, di mana bahaya agronomi ini yang membuat pengunjung itu postur tubuhnya itu tidak nyaman secara fisik, yaitu ada aksesibilitas jalan yang terlalu jauh, di mana pengunjung datang ke Curug Pangeran dengan jarak tempuh 35 km dari Sekolah Vokasi IPB eh, ke Curug Pangeran ini. Kemudian pengunjung akan merasa punggungnya sakit karena perjalanan terlalu jauh. Kemudian ada beban yang terlalu berat, itu pengunjung akan merasa nyeri dan sakit punggung karena membawa beban yang terlalu banyak, sehingga bisa mengurangi bebannya ataupun bisa memberikan edukasi barang yang penting saja untuk dibawa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syakila. Untuk selanjutnya bahaya tingkah laku dan bahaya mekanisme akan dijelaskan oleh Andre Kurnia. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya bahaya tingkah laku. Bahaya tingkah laku merupakan bahaya yang muncul dari cara seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan situasi lingkungan. Tersandung bisa terjadi karena pengunjung tidak memperhatikan langkah kaki atau terlalu fokus mengambil foto. Kurang persiapan fisik juga berisiko. Banyak pengunjung yang memaksakan diri untuk berjalan jauh atau mendaki tanpa pelatihan sebelumnya. Studi kasus yang kami temukan yaitu yang pertama adalah bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan di kawasan Curug Pangeran dapat menimbulkan potensi bahaya tingkah laku yang serius, terutama jika dilakukan di area yang licin, berbatu, atau dekat dengan aliran air yang deras. Tindakan seperti saling dorong-menorong, melompat tanpa perhitungan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dan menurunkan kewaspadaan. Untuk mengatasinya, pihak pengelola dapat memasang rambut larangan bercanda di titik-titik rawan, menyediakan pengawasan dari serta melakukan pasti keselamatan pada pengunjung sebelum memasuki area curug. Selanjutnya adalah kurang pengetahuan dan persiapan fisik.
Kurangnya pengetahuan dan persiapan fisik sebelum berkunjung ke Curug Pangeran juga termasuk dalam kategori bahaya tingkah laku yang dapat berujung pada kecelakaan atau gangguan kesehatan. Banyak pengunjung yang datang dapat mengetahui kondisi medan yang akan ditempuh, seperti jalur yang licin, berbatu, dan cukup menanjak. Pengelola dapat menyediakan informasi mengenai rute atau kondisi fisik yang dibutuhkan melalui media informasi digital, brosur maupun papan peringatan di pintu masuk. Edukasi tentang pentingnya pemanasan, perlengkapan pribadi, serta kondisi kesehatan juga perlu diberikan agar pengunjung datang dalam keadaan siap secara fisik dan mental. Selanjutnya adalah bahaya mekanisme. Bahaya mekanisme mengacu pada bahaya dari sistem atau kondisi buatan yang tidak dilengkapi alat pengaman. Mekanisme di Curug Pangeran ialah tidak adanya pelampung. Curug Pangeran memiliki kolam di bawah air terjun dengan kedalaman yang bervariasi. Pada beberapa titik mencapai sekitar 5 hingga 6 meter. Kedalaman ini berisiko menyebabkan pengunjung yang tidak mahir berenang atau tidak menggunakan alat pelampung mengalami tenggelam, terutama di area sekitar pusaran air di bawah air terjun yang cukup deras. Risiko tenggelam dipengaruhi oleh kondisi alami kolam yang dalam dan arus air. Penyebab utama bahaya ini adalah ketiadaan pelampung atau alat keselamatan air yang memadai di lokasi, sehingga pengunjung tidak memiliki perlindungan saat berenang atau bermain air. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengukur diri sendiri. Kawasan sebaiknya menyediakan alat pelampung yang mudah diakses bagi pengunjung, memasang tanda peringatan yang jelas mengenai kedalaman dan bahaya di area kolam, serta membatasi aktivitas yang berenang hanya untuk pengunjung yang sudah mahir berenang. Yang kedua adalah tidak kehadiran penjaga di dekat kolam dalam. Tidak adanya kehadiran penjaga di dekat kolam air yang dalam memiliki potensi bahaya mekanisme yang perlu diperhatikan. Risiko kecelakaan seperti terpeleset, terbawa arus pusaran, atau tenggelam menjadi lebih tinggi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa pengunjung diperbolehkan berenang di kolam tersebut, sehingga potensi bahaya jatuh atau tenggelam meningkat jika tidak ada pengawasan yang memadai. Pengelola Curug Pangeran perlu menempatkan penjaga atau petugas keselamatan di sekitar kolam untuk mengawasi pengunjung secara langsung dan memberikan edukasi tentang bahaya berenang di area pusaran. Pemasangan tanda peringatan penting untuk penjagaan. Selain itu, penyediaan alat keselamatan seperti pelampung dan pelatihan pertolongan pertama bagi petugas dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andre. Baik, untuk selanjutnya dari bahaya kimiawi dan bahaya psikososial akan dijelaskan oleh Asya Deva. Kepada Edi, silakan. Selanjutnya ada bahaya kimiawi yang merupakan jenis bahaya yang ditimbulkan oleh zat-zat kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia maupun merusak lingkungan, seperti merokok di kawasan area curug. Merokok di kawasan Curug Pangeran dapat menimbulkan bahaya kimiawi yang berdampak terhadap kesehatan pengunjung lain serta mencemari lingkungan alam. Lalu asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti karbon monoksida, nikotin, tar, dan partikel halus yang dapat terhirup oleh pengunjung. Lalu untuk mengatasi hal ini, pengelola kawasan wisata perlu menerapkan aturan larangan merokok secara ketat, lengkap dengan pemasangan tanda atau rambu larangan di titik strategis. Selanjutnya adalah bahaya psikososial, yaitu bahaya psikososial adalah risiko yang berkaitan dengan tekanan mental dan emosional akibat interaksi sosial, kondisi lingkungan, dan dinamika kelompok. Di Curug Pangeran juga berpotensi bahaya psikososial muncul ketika pengunjung terlalu ramai. Contohnya seperti wisatawan yang terlalu padat. Kerumunan wisatawan yang terlalu padat di Curug Pangeran dapat menimbulkan potensi bahaya psikososial berupa stres, kecemasan, dan konflik antar pengunjung. Kepadatan pengunjung menciptakan tekanan ruang personal wisatawan yang mengalami rasa tidak nyaman saat jarak antar orang terlalu dekat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Asya Deva atas presentasinya. Selanjutnya untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Curug Pangeran memiliki keindahan alam yang memikat namun menyimpan berbagai potensi bahaya yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung apabila tidak dikelola secara optimal.
Terdapat 8 kategori bahaya, yaitu bahaya fisik, biologi, lingkungan, ergonomi, tingkah laku, mekanisme, kimiawi, dan psikososial yang masing-masing memiliki prospek yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Untuk mengatasi bahaya-bahaya tersebut, perlu adanya manajemen dan atau pengelolaan yang baik oleh pihak curug, dan juga dari pihak wisatawan perlu mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun mental. Baik, untuk presentasi tentang identifikasi bahaya di Curug Pangeran dicukupkan saja sampai sampai saat sampai di sini. Kurang lebihnya kami dari kelompok 4 dari kesalahan kata, baik baik kesalahan kata maupun kata maupun perilaku. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.